Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini Bapak menyapa kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Seperti Bapak yang kali ini akan memberikan materi ke kalian semua. Bagaimana anak-anak? Pagi ini sehat ya. Oleh karena itu, marilah kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan pelajaran di pagi hari ini, walaupun dalam situasi seperti ini, kita melakukan PJJ pelajaran jarak jauh. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah dan tetap semangat dalam menjalankan tugas. Itu kita awali bersama-sama dengan bacaan Ummul Quran ala hadiniya al-Fatihah. Terima kasih anak-anak. Baik, kali ini Bapak akan memberikan materi sampai pada bab 2, yaitu tentang hidup tenang dengan kejujuran. Dan juga akan dilanjutkan di bab 2 ini ada amanah dan istiqomah, yang tetap kali ini masih bersama dengan Pak Yasin ya. Jadi karena itu nanti setelah materi ini saya sampaikan melalui tutorial video ini, mudah-mudahan kalian semua, harapan Bapak bisa jadi anak yang jujur, yang amanah, dan istiqomah. Tapi materi yang akan kita bahas di sesi pertama ini hanya tentang kejujuran saja. Apa sih jujur itu, Pak Yasin? Jujur itu bagaimana? Kita kan juga ingin jujur. Jujur yang benar itu apakah begini begitu? Ini ada jelasannya. Jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itu yang sebenarnya. Jadi jujur itu antara ucapan dan perbuatan itu harus sesuai. Kalau ngomong kita mau pergi ke Jakarta, perginya harus ke Jakarta. Kalau kita ngomongnya pinjam pulpen, berarti yang dipinjam harus pulpen, tidak boleh ngambil buku atau yang lainnya. Ketika kita pinjam sepeda pada teman kita, fungsinya untuk olahraga berangkat ke lapangan, jangan dipakai sepedanya dibawa ke pasar sepeda, dijual, itu namanya tidak jujur. Ya, nak ya. Nah, jadi ucapan kita itu sesungguhnya bagaimana kita wujudkan dengan perbuatan yang seperti itu. Makanya kebalikan dari jujur itu adalah dusta atau bohong. Yaitu jika kita katakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, itulah yang dinamakan bohong. Harapan Bapak itu sudah ada gambar di bawahnya. Bisa kalian lihat, kalian amati. Anak itu kalau jujur, waktunya pergi sholat duhur atau waktunya pergi sholat duha, walaupun Bapak Ibu gurunya tidak memerintahkan, walaupun Bapak Ibu gurunya tidak mengamati, tetap kalian selalu berangkat ke musola atau ke masjid sekolah. Makanya itu namanya jujur, jangan sampai dusta. Waktunya sholat duha, waktunya sholat duhur, kalian hanya berangkat saja, tapi kelintung di kantin. Mengapa kita harus jujur? Kenapa sih kita itu kok harus jujur? Gak boleh bohong. Karena jujur itu penting. Berani jujur itu hebat. Sebagai makhluk sosial kita memerlukan kehidupan yang harmonis, baik dan seimbang. Agar tidak ada yang dirugikan, didolimi dan dicurangi, kita harus jujur. Karena kalau kita tidak jujur, pasti ada salah satu dari teman, saudara, atau keluarga kita yang kita rugikan ketika kita tidak jujur. Contoh, sama orang tua. Kalau kita tidak jujur, disuruh orang tuanya beli sesuatu, dikasih uang 50.000.
Tapi kalau kita tidak jujur, habisnya 25.000, ngomongnya 45.000. Yang rugi siapa? Ya orang tua, karena 15.000 kamu ambil. Makanya ketika kita tidak jujur, pasti ada orang yang dirugikan. Sama Bapak Guru, ketika kalian tidak jujur pada Bapak dan Ibu Guru, Bapak Ibu Guru dirugikan, tapi yang lebih rugi sendiri kalian. Kenapa? Karena orang tidak jujur itu akan ada beberapa kerugian dan akan ada beberapa afat. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik kuncinya adalah kejujuran. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang artinya sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kenapa sih kita kok harus jujur? Jujur kok sangat penting banget. Apa sih fungsinya? Hikmah dari perilaku jujur adalah yang pertama, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kalau kita mau jujur, orang lain pasti percaya. Tapi kalau kita tidak mau jujur, yang jelas orang lain semakin tidak percaya pada kita. Mungkin 1, 2, 3 kali mereka percaya, berikutnya mereka tidak akan percaya. Yang kedua, hikmah dari kejujuran adalah mendapatkan banyak teman. Dan yang ketiga, mendapatkan ketentraman hidup karena tidak memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kalau kita bohong, kita dusta, hidup kita semakin sulit, semakin sempit. Pasti kita akan takut terhadap orang kita dustai, kita bohong. Kemarin kita bohong sama si Tono. Kalau kita ketemu sama si Tono, pasti kita akan sulit mau keluar, takut pada si Tono, nggak mau keluar, ada kepentingan yang lain. Berikutnya yang keempat, hikmah dari perilaku jujur adalah akan disayang oleh Allah. Dan yang terakhir, kalau kita jujur, kita pasti akan dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah itu sendiri orangnya jujur sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Baik, anak-anak nanti bisa disaksikan video di sini motivasi anak jujur. Silakan disaksikan dan selamat menikmati. Baik anak-anak, setelah kalian melihat video tayangan tersebut dan beberapa keterangan Bapak, coba ada 4 tugas yang harus kalian selesaikan. Itu ada gambar, uraikan gambar di samping yang sesuai dengan materi kita. Apa tadi? Yang kedua, apa yang kita peroleh jika kita jadi orang yang jujur? Yang ketiga, apa hikmah yang bisa diambil dari tayangan video motivasi di atas tadi? Kalian amati tadi, dilihat tadi, kira-kira apa yang bisa kita ambil? Yang keempat, mohon maaf, itu ketikan Bapak salah, pastinya nomor 4 ya. Pernahkah kalian berbohong? Dan pada siapa kalian berbohong? Tolong dijelaskan. Baik.